Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Syawal pekan kedua. Alhamdulillah kita dibersamakan lagi. Saya sedang halal bihalal juga dengan keluarga besar Muhtarian. Artinya Bani Muhtarian sedang kumpul. Alhamdulillah senang banget ini di sekitar saya. Maka nanti kalau ada suara-suara ini karena kami ini 20 bersaudara. Dan cucu-cucu dari kedua ibu kami itu sekarang ada hampir 50 dan sedang kumpul semua. Alhamdulillah rame dan senang. Tapi dalam pembicaraan tadi itu ada satu hal yang menggelitik yang ingin saya share juga dengan dulur-dulur di rumah dimanapun berada, yakni tentang pertama kebersamaan, kedua tentang kerukunan. Tentang kebersamaan apa? Ya anak saya yang umur sekitar 7 tahun, 9 tahun lah. 9 tahun itu kan menetapnya di Bali. Nah kalau pas mudik ke Lamongan gini ini kadang protes, ini baru beberapa hari baru ketemu, yang dari Riau baru datang, yang dari Palembang juga baru datang gitu kan. Sehingga kebersamaan mereka luar biasa senang, terus protes karena ini sudah mulai masuk lagi harusnya. Lalu masa saya baru sebentar harus pisah lagi. Nah kemudian kita bicara, ternyata memang ya justru seperti itulah di dunia gitu. Kalau pelajaran untuk kita semua, ternyata tidak ada yang abadi, tidak ada, tak ada yang abadi gitu ya. Kalau lagunya begitu, tapi memang begitu. Kalau dalam kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan. Artinya kullu setiap alaiha, gitu. Kuluman setiap man itu maksudnya bukan hanya manusia ya, tapi apapun alaiha di atas dunia ini, alaiha di atas al-ard ya kan, di dunia ini. Fan itu apa? Musnah, hilang, fana, sementara. Kebahagiaan kita juga sementara, kebersamaan kita juga sementara. Yang menjadikan kita abadi itu hanya apa? Kebersamaan dan persatuan. Persatuan dulur. Betul itu. Jadi ini yang saya satu sisi bahagia karena kumpul dengan dulur semua. Tapi satu sisi tadi saya dengar ada berita baru sore tadi di daerah Jawa Barat. Ada seorang anak yang membakar rumah orang tuanya hanya karena minta dibelikan HP, belum dibelikan. Nah ini yang ingin saya ajak dulur-dulur semua dimanapun berada untuk berbagi. Gimana sih ini? Dalam Al-Quran itu jelas dulur, jelas sekali pembagian atau perbedaan antara keluarga ideologis dan keluarga biologis ya. Artinya begini, kita itu berharap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang didasari pada kebersamaan, bukan hanya karena ikatan genetika atau darah, tetapi karena benar-benar ikatan iman dan mardotillah, betul itu. Nah, contoh tadi itu ya, satu keluarga di mana anak sampai tega membakar rumah orang tuanya atau rumah keluarganya hanya karena HP belum dibelikan. Ini mungkin kasuistik ya, atau mungkin satu case kecil. Tapi ini bukan sesuatu yang bisa begitu saja kita sepelekan. Misalnya kita dengan enak ngomong itu kan orang lain atau itu keluarga lain. Jangan dulu. Karena virus ini, penyakit ini itu gampang menular dan menyebar. Maka betul Al-Quran itu menyatakan, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Benar-benar jauhkan, jagalah dirimu pertama, dan kedua ahlikum, keluargamu dari api neraka. Maksudnya api neraka ini bukan sekedar api neraka nanti di akhirat loh ya, tetapi api kebencian, api perpecahan, api permusuhan, api ketidaksopanan, api hilangnya rasa hormat dan respect antara anak kepada orang tua dan seterusnya tuh. Ya, tuh. Ini anak kepada orang tua. Kemarin kita juga dihebohkan oleh sebuah video pendek tentang seorang ayah yang mengejar anaknya yang sedang main dengan temannya,
kemudian naudzubillah saya nggak tega itu lihat videonya, diangkat lalu dibanting di aspal, diambil lagi dibanting di aspal, persoalan lagi-lagi persoalan rumah tangga, sampai naudzubillah meninggal anak itu. Nah, ada apa dengan fenomena ini? Saya rasa kita tidak boleh meremehkan itu dengan menyatakan bahwa itu hanyalah masalah kecil. Tidak bisa tuh loh. Karena apa? Karena kita harus menjadikan satu pelajaran setiap fenomena yang ada di sekitar kita. Karena apa? Ya, saya justru melihatnya ini sebagai sebuah gunung es. Fenomena gunung es, di mana gunung es ini adalah yang tampak kasus di atas kecil, tapi sesungguhnya kasusnya ini besar. Nah, ini yang ingin saya ulas di sini. Jadi kalimat ku anfusakum, selamatkanlah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro dari api neraka. Itu sekarang ini loh. Bagaimana menciptakan kerukunan dari struktur masyarakat yang paling kecil. Karena keluarga, family, itu adalah struktur paling kecil di sebuah masyarakat. Rukunnya bangsa, rukunnya sebuah negara, damai sejahteranya sebuah negara, itu dimulai dari damai sejahteranya sebuah keluarga. Jelas. Jadi kalau ibarat struktur bangunan yang membentuk bangunan yang bernama negara, yang bernama sebuah nation, itu adalah keluarga. Ini adalah pondasi-pondasi, cangkang-cangkang kecil yang membentuk lapisan besar. Nah, keluarga ini yang harus benar-benar, makanya Islam benar-benar sejak awal menyatakan itu, Lord. Kenapa itu terjadi? Kenapa? Ada kemarin di satu kasus juga, naudzubillah min dzalik, seorang laki-laki meninggal karena bunuh diri dengan gantung diri. Nah, gantung diri ini ternyata setelah ditelusuri ya, karena persoalan-persoalan depresi yang itu dipicu oleh persoalan-persoalan kecil yang kemudian ketika dia mengadu kepada keluarga, dia mengadu kepada orang-orang terdekat, tidak mendapatkan satu wadah yang tepat, sehingga dia naudzubillah min dzalik kemudian pelariannya adalah bunuh diri. Kita tentu tidak membenarkan bunuh diri. Dalam Islam itu jelas haram, dilarang dan tidak sesuatu yang baik. Tapi kita kalau melihat kenapa? Apakah fungsi-fungsi keluarga ini sudah terdegradasi? Misalnya, apakah komunikasi antar keluarga ini sudah tidak ada? Dan yang lebih hebat lagi yang perlu kita jadikan muhasabah adalah bagaimana pola pengasuhan dan tarbiyah di dalam keluarga ini. Pendidikannya seperti apa? Seringkali keluarga itu kemudian menyerahkan pendidikan itu hanya pada institusi seperti pesantren, seperti apalagi hanya pendidikan formal atau itu pendidikan di luar, padahal apa? Madrasah terbaik itu ya rumah. Makanya Islam mengatakan almar'atu ustadzul walad. Perempuan terutama ibu itu adalah guru terbaik untuk anak. Nah, sekarang kita lihat itu dulu. Makanya persatuan menjadi satu dasar yang harus mau tidak mau kita wujudkan, terutama di dalam rumah tangga antara bapak, ibu, anak, dan antar saudara tadi. Ini perlu kita wujudkan, terutama di dalam momen Syawal, di mana momen Syawal itu momen reunifikasi, momen di mana kita saling melepaskan dendam, iri, dengki, hasut, semua dihilangkan untuk satu momen itu dulu. Oke. Jadi kalau tadi jawaban dari anak saya misalnya, Bi masa saya bilang, nah memang kita bersama di sini itu menyenangkan, tapi bagaimanapun setiap kebersamaan pasti ada perpisahan. Satu-satunya kebersamaan yang abadi nanti di akhirat, nak. Nanti di akhirat, ya. Itu nanti kebersamaan yang abadan, mukhalidan, yang everlasting, yang forever. Tidak akan terpisahkan oleh apapun, karena kematian saat itu sudah tidak ada lagi. Jadi sekarang ya tidak apa-apa, nanti kita berpisah lalu bertemu lagi, berpisah lalu bertemu lagi. Nah, satu-satunya saya ulangi tadi, yang menyatukan kita secara utuh dan abadi ya persatuan, kerukunan. Nah ini loh.
Iya, makanya kalau di medsos sekarang misalnya ada orang-orang yang memprovokasi dengan segala macam perpecahan, sampean dan saya ajak jangan mau ikut. Jangan mau. Ya, ada yang mana ini? Ayo sebutan macam-macam, sebutan seperti ada sebutan cebong, ada sebutan kadrun, ada sebutan ini itu. Jangan mau. Ada pihak-pihak mencoba untuk mempolarisasikan bangsa ini, jangan mau tuh. Bangsa ini harus kita bentuk sebagai as a family. Family, satu keluarga. Dan saya selalu mengatakan itu, tidak ada untungnya belas itu loh melakukan polarisasi dengan satu pihak di satu sisi, satu pihak di satu sisi terlalu yang nggak ada yang dirugi, nggak ada yang diuntungkan, semuanya rugi. Saya sudah membuktikan sendiri di keluarga itu. Jadi saya ingin ku anfusakum wa ahlikum naro tadi tidak hanya naro dalam arti neraka yang kita bicarakan, tetapi naro dalam arti panasnya perpecahan, tidak nyamannya permusuhan, ya toh, tidak enaknya kebencian dan perpecahan, itu naro dalam arti itu. Jadi sejak di dunia kita itu sudah diminta Allah untuk ku anfusakum, jauhkan keluargamu dan dirimu sendiri dari api neraka. Itu yang pertama dulu. Lalu yang kedua yang ingin saya angkat di sini adalah bahwa muhasabah kita di hari yang fitri ini adalah bagaimana kita membentuk satu angan-angan dulu. Angan-angan. Kemarin kita dihebohkan oleh pengakuan sang pemilik SpaceX maupun Twitter ya. Pemilik Twitter yang terbaru sekarang kan Elon Musk ya. Orang terkaya di dunia, the rich man in the world. Ya, the number one lah, orang paling kaya. Dia mengatakan begini. Pertama dia mengatakan bahwa tentang kematiannya. Lalu ada orang yang mereplay tweetnya itu, nge-retweet. Kemudian bla 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 tentang kamu tidak akan mati kalau Tuhan tidak menentukan. Lalu si Elon Musk ini menyatakan, saya tidak apa-apa ke neraka kalau memang itu tujuannya. Saya tidak mempermasalahkan kalimatnya si Elon Musk karena dia orang liberal ya, orang yang mungkin tidak percaya tentang akhirat ya. Tapi saya ingin menarik itu sebagai muhasabah terhadap kita orang-orang yang percaya terhadap adanya akhirat, terhadap ada percaya adanya surga dan neraka. Maka ayo kita kembali memfokuskan tujuan hidup kita. Terkait dengan kerukunan tadi, surga itu hanya untuk orang-orang rukun, neraka itu hanya untuk orang-orang panas. Kita bisa mencerminkan hidup kita sekarang ini di surga atau di neraka itu sejak sekarang. Kerukunan hanya isinya panas, dendam, amarah, dengki. Panas tidak enak tok, itu neraka. Lalu kemudian kerukunan adalah isinya cuma salam, 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 ilang, salaman, salaman. Damai, rukun, ayam, tentrem, mutmainnul qulub, itu isi surga. Jadi kalau kita memang sebenarnya sudah menjadi penduduk surga atau penduduk neraka, itu sudah tercermin sekarang. Kerukunan itu adalah penduduk surga, perpecahan itu adalah penduduk neraka. Sudah jelas. Maka sampean dan saya kalau menjadi provokator atau orang yang terprovokasi untuk kerukunan, berarti kita sedang menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita menjadi orang yang rukun lalu melakukan usaha-usaha kampanye untuk kerukunan, kitalah ahli surga itu. Sesimpel itu. Jadi kadang surga atau tidak surga tidak hanya ditentukan oleh pinternya kita berbicara, kitab ini dan sebagainya, tapi praktek-praktek hidup kita yang mengarah kepada ciri-ciri penduduk surga atau ciri-ciri penduduk neraka. Itu kita bisa lihat sekarang, as simple as like that. Sesimpel itu sebenarnya. Karena apa? Cerminan salat atau panas neraka itulah yang kita rasakan di dunia, dan juga damai surga itulah yang kita rasakan di dunia. Nanti di akhirat, wallahu alam seperti apa, itu Allah yang memberi hadiah. Tetapi di sini kita bisa mengupayakan itu. Menjauhkan diri dan keluarga dari penduduk neraka, dan mendekatkan diri dan keluarga kepada ciri-ciri ahli surga. Syawal ini ayo kita mulai dengan membangun bangsa ini, bangsa yang kuat, bangsa yang hebat, bangsa yang selamat dunia akhirat, dengan cara membangun mulai dari diri dan keluarga. Hindarkan kasus-kasus tadi, jauhkan dari keluarga kita dengan cara apa? Membangun keluarga yang benar-benar mutmainnal qulub, yang rukun, yang damai, yang mulai menyayangi dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pekan depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.